Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab terakhir yang kita baca, yaitu bab birrul walidain wasilatil arham. Bab seputar birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan juga menyambung silaturahim. Kemarin sudah kita baca, kita sampaikan mukadimah terkait ini, kita baca ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan kita belum membaca hadis-hadisnya. Nah, hari ini insya Allah kita akan baca hadis-hadisnya, mudah-mudahan bisa sampai selesai dan kita pahami maknanya. Hadis yang pertama, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abi Abdurrahman Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, amal soleh itu banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Kalau kita pengen semuanya kita lakukan, kira-kira cukup nggak waktu kita dalam sehari semalam? Atau mampu nggak kita? Ya, kecil kemungkinan kita bisa mampu ya, karena butuh mungkin sehari barangkali ya, sehari kita berupaya mungkin bisa, tapi apakah bisa istiqomah yang disampaikan Ustaz Faisal tadi ya, Dr. Faisal? Iya, amin. Apakah bisa istiqomah? Nah, itu pertanyaannya. Ya, mungkin sehari ngoyo bisa gitu, barangkali, tapi ya hari kedua, ketiga dan seterusnya. Karena banyaknya amal soleh, maka sebagian sahabat yang punya apa istilahnya pemikiran yang cukup kritis bertanya pada Rasulullah, mana apa amal yang paling disukai oleh Allah? Fokus di sana itu, untuk bisa fokus di sana, untuk menjadi prioritas. Kalau tidak bisa semua, paling tidak kita bisa megang yang paling disukai Allah apa, gitu ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya itu, ya Rasulullah, apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat yang pertama. Karena salat ini pembeda. Kata Rasulullah, al-farqu bainana wa bainahum tarkus salat. Bukan KTP yang membedakan kita muslim dan muslim di hadapan Allah ya. Mungkin di dalam catatan negara bolehlah KTP. Di hadapan Allah ya salat atau tidak salat. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang tidak sholat kemudian non-muslim atau di luar lingkaran Islam, tergantung. Ada sebagian ulama, misalnya Imam Ahmad dan yang sepakat dengan beliau, ya tidak ada pandang bulu, yang penting gak sholat ya bukan muslim. Ini pendapat beliau ya. Sedangkan pendapat yang lain, misalnya pendapatnya Imam Syafi'i, perlu dibedakan. Gak sholatnya karena apa? Apa karena malas? Atau karena memang tidak meyakini kewajiban sholat? Kalau malas, padahal yakin sebenarnya sholat itu wajib, saya muslim wajib sholat, kalau nggak sholat dosa, yakin itu, tapi mau berangkat sholat berat. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, orang seperti ini menurut Imam Syafi'i ya fasik, tapi bukan atau tidak sampai pada keluar dari keislaman. Tapi menurut pendapatnya Imam Ahmad dan yang sepakat dengan beliau, ya sudah bukan muslim, begitu saja. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Jadi khilafiyah terkait masalah itu. Tapi semua sepakat kalau tidak meyakini kewajiban sholat ya bukan muslim. Sholat 5 waktu ya, tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu ya bukan muslim. Jadi sholat ini yang pertama dan yang dihisab yang pertama. Kata Rasulullah, kalau sholatnya baik ya amalan yang lain kemungkinan juga ikut baik. Kalau sholatnya berantakan ya amalan yang lain ya kurang lebih. Bahkan disebutkan sholat itu sebagai tiang apa? Ad-din, imaduddin, tiangnya agama. Rumah tanpa tiang bisa nggak berdiri?
Ya sekarang enggak, sekarang konstruksinya nggak pakai tiang ya. Iya, tiangnya diganti pakai dinding, dikuatkan dindingnya pengganti tiang kan begitu. Sama aja fungsinya seperti tiang. Tanpa tiang apa bisa itu rumah ngambang? Tiang kan yang menjaga supaya tidak jatuh. Nah, agama yang ada pada diri kita, ada atau tidak, tegak atau tidak, dilihat dari sholat. Maka kata Rasulullah, amal yang paling disukai oleh Allah itu as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Nah, ini sebenarnya kuncinya gampang, apalagi bagi laki-laki ya. Setiap azan ke masjid selesai, insya Allah kita masuk kepada kategori ini. Kalau tidak, biasanya kalau kita tidak ikut bersama jamaah yang ada di masjid, itu akan menunda, sebentar lagi, sampai kapan? Sampai mau habis waktu. Akhirnya kadang lupa. Ya, ibu-ibu pun sama sebenarnya. Ketika dengar azan udah segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ya begitu nanti. Tahu-tahu, tadi udah sholat atau belum? Lupa sholatnya sendiri. Ya, gitu ya. Maka ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita harus menjaga ini. As-sholatu ala waktiha. Kita tidak membicarakan sholat wajib atau tidak wajib. Para ulama sudah membahas itu. Ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan fardu fardu ain, bahkan ada mengatakan sunnah muakkadah, ada mengatakan syarat sah sholat. Syarat sah sholat berjamaah ya, sholat berjamaah maksudnya. Ada mengatakan syarat sah sholat. Tapi jumhur ulama ya tidak sampai kepada fardu ain. Ya, kalau nggak fardu kifayah ya sunnah muakkadah. Maksudnya apa? Fardu kifayah itu di sebuah kampung harus ada yang sholat jamaah, jangan sampai orang satu kampung nggak ada yang jamaah, masjidnya ditinggal, dosa semua. Itu fardu kifayah. Sunnah muakkadah apa? Yang melaksanakan itu yang utama daripada yang tidak berjamaah. Di antara yang mewajibkan mazhab Hambali, wajib berjamaah. Kalau tidak berjamaah, athim, berdosa. Athim itu berdosa. Sholatnya sah sendirian sah menurut Hambali, tapi berdosa kalau sholat sendirian tanpa udzur ya. Nah, sebagian ahlu dzahir misalnya bahkan mengatakan syarat sah. Kalau syarat sah apa? Kalau kita tidak berjamaah, sholatnya tidak sah, itu kalau syarat sah. Tapi jumhur ulama ya, Malikiyah, Hanafiyah dan juga Syafi'iyah tadi antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Jadi di sebuah kampung atau sebuah negeri muslim harus ada yang adzan, harus ada yang menegakkan jamaah. Yang bertanggung jawab siapa? Pemimpin di daerah itu. Ima dia langsung atau tunjuk orang. Kalau tidak ya yang berdosa yang bertanggung jawab ya, yang punya tanggung jawab besar, dosanya lebih besar. Ini tentang sholat. Jadi sholat itu sebagai tiang agama, sebagai ciri muslim atau bukan muslim. Bahkan dulu ketika para sahabat itu berperang, Khalid bin Walid misalnya, untuk melihat sebuah kampung itu muslim atau bukan muslim, kan di zaman itu bisa jadi sebuah kampung sudah Islam gitu ya, mereka datang kepada Rasulullah dengan utusan mengatakan keislaman, dan utusan ini pulang dakwah kampungnya jadi muslim gitu kan, bisa jadi. Jadi kadang-kadang tidak tahu ini kampung ini sudah muslim atau belum, kampung musuh atau kampung saudara sesama kaum muslimin. Nah, cara mengeceknya apa? Ditunggu aja waktu azan apa enggak, ada suaranya apa enggak. Itu salah satu yang dijadikan patokan waktu itu ya. Ini kita temukan di dalam sejarah begitu ya. Sejarahnya misalnya kisahnya Khalid bin Walid ketika beliau menjadi panglima perang. Dari sejak zaman Rasulullah, kekhalifahan Abu Bakar sampai kekhalifahan Umar, sampai dicopot oleh Umar. Diganti dengan yang lain. Karena khawatirnya kaum muslimin terlalu bergantung kepada seorang Khalid bin Walid. Karena setiap Khalid bin Walid yang memimpin menang terus. Nah, khawatirnya itu diantara yang menyebabkan dicopot oleh Umar bin Khattab. Jadi sholat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka meskipun kalau kita taruhlah mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah,
tidak wajib atau bukan syarat sah misalnya seperti madzhab Dzahiri, ya paling tidak kita berupaya untuk menjaganya semaksimal mungkin dengan menjaganya dalam sholat berjamaah. Karena sudah disepakati sholat ma'a jama'ati afdal min sholatil fardhi kam 27 darajah. Dalam riwayat lain 27 darajah. 25 derajat lebih bagus, lebih utama. Kadang-kadang kita ketika diiming-iming begitu kurang tertarik, tapi ketika diiming-iming misalnya belanja di sini diskon 50%, di sana diskonnya 75%, antum pilih belanja yang diskon sini apa yang sana? Yang sana. Padahal selisihnya nggak banyak, ya separuh. Ini 1:27, kita tidak tertarik. Nah, ini kan keterlaluan, ya. Makanya meskipun kita mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah bukan fardu ain, tetapi sunnah mu'akkadah, tetapi tetap berupaya, apalagi talibul ilmi ya, orang yang belajar harus berupaya untuk menjaga itu. Karena ini amalan yang paling disukai oleh Allah, kita sholat pada waktunya. Pada waktunya itu kapan sih? Dalam riwayat disebutkan as-sholatu fi awwali waktiha, sholat yang di awal waktu, itulah sholat yang paling utama. Ya, kecuali ada sholat-sholat tertentu nanti yang lebih utama ditaksir sedikit, itu ada pengecualian. Tapi secara umum sholat 5 waktu itu lebih utama adalah dikerjakan di awal waktu. Baik. Yang kedua, sumaiyun, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Ini yang berkaitan dengan bab kita yang sudah kita bahas bahkan sebelumnya ya, tentang birrul walidain. Di sini Rasulullah menempatkan berbakti kepada kedua orang ini nomor 2. Amalan yang dicintai oleh Allah nomor 2. Didahulukan sebelum apa? Nomor 3 apa itu? Jihad fisabilillah. Bayangkan, jihad fisabilillah itu dzirwatu sanamil Islam, kata Rasulullah. Dzirwah itu apa? Puncak, punuk. Kalau unta itu punuknya itu sanam itu punuk. Nah, dzirwah itu puncaknya. Ibaratnya apa? Amalan yang paling luar biasa gitu. Ya setelah sholat tentunya ya. Jihad fisabilillah. Tapi ternyata birrul walidaini mendahului jihad fisabilillah. Dan ini bisa dibuktikan dalam riwayat lain ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Kata Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Kamu punya orang tua enggak?" "Punya." "Izin dulu." Disuruh izin. Ketika orang tuanya masih membutuhkan dia, kata Rasulullah, "Fa fihi mafajahid." Jihadmu itu dengan untuk orang tuamu. Jadi di sini menunjukkan keutamaan birrul walidaini dibandingkan jihad fi sabilillah. Dan kita kemarin sudah kita bahas ya, betapa Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara birrul walidaini dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Baik, saya kira untuk hadis yang pertama sudah kita pahami. Nanti kalau sudah jam 10.50 tolong diingatkan, karena saya tadi bawa HP, nggak tahu dibawa anak-anak. Iya, nanti kasih kode ya, supaya kita tidak telat. Baik. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu faya'tiqahu, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda dari riwayat Abu Hurairah, tidak akan mungkin seorang anak bisa membalas jasa bapaknya. Jasa orang tua kita tuh seperti apa kira-kira? Luar biasa. Gak mungkin kita akan bisa membalas jasa bapak kita, kecuali dalam satu kondisi ya kata Rasulullah. Apa kondisinya? Bapak kita jadi budak, lalu kita beli dengan uang kita merdekakan. Jadi yang awalnya mamluk menjadi hur, yang awalnya budak menjadi orang merdeka. Baru kita ibaratnya impas ya, bisa membalas jasa bapak kita. Nah, tentu kan kondisi begini tidak mudah, apalagi bapak kita orang merdeka. Secara tidak langsung gak mungkin kita bisa membalas, tidak akan mungkin. Ya,
Yang bisa kita lakukan apa? Ya bir. Itu bir yang bisa kita lakukan, berbakti. Sebagai bentuk upaya kita membalas itu pun tidak akan bisa menyamai, tidak akan bisa impas, nggak akan bisa impas. Makanya kemarin sudah kita singgung, ketika ada seorang pemuda laporan ke Rasulullah, ya Rasul, bapak saya suka ngambilin uang saya. Kata Rasulullah, ini lehernya gitu. Kamu dan uangmu itu milik bapakmu. Ya tentu tidak kemudian ini jadi dalih bapak untuk semena-mena ya, kemudian uang anaknya diambil-ambil, dicomot-comot jadi pembenaran, itu enggak, bukan begitu maksudnya. Ini menunjukkan betapa orang tua itu punya kedudukan tinggi bagi anaknya. Baik, kemudian di dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Kalimat yang Rasulullah pakai, redaksi yang Rasulullah pakai, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Kira-kira apa yang antum tangkap? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka lakukan ini. Kalau tidak melakukan berarti apa kira-kira? Tidak beriman pada Allah dan hari akhir, kan begitu. Cuman ini bukan berarti orang yang tidak melakukan itu kemudian kafir, bukan. Bukan dipahami begitu. Hanya dipahami sebagai mukmin, sebagai muslim, tapi tidak kamil, tidak sempurna imannya, naqis, kurang ketika tidak melakukan ini. Nah, di sini ada 3 hal. Disebutkan ada tiga hal. Yang pertama apa? Fal yukrim dhaifahu. Hormati, muliakan tamunya. Yang kedua, fal yasil rahimahu. Sambung silaturahim. Nah, saya ingin tanya, menyambung silaturahim itu seperti apa? Coba apa? Yang antum pahami nyambung silaturahim itu seperti apa? Kerabat dekat, tetangga. Ada yang melengkapi? Silakan, Pak. Rahim itu yang terdekat, mulai dari ibu, saudara, yang kerabat dari bapak, di luar keluarga, itu termasuk yang rahim. Baik. Ada yang menambahin? Rahim itu rahim ya, berasal dari rahim. Artinya orang yang punya tali persaudaraan, ikatan darah. Kalau kita melihat kepada faraid, itu dibedakan antara jalur bapak, jalur ibu. Karena ini terkait dengan warisan ya. Kalau jalur bapak itu disebut asobah, sedangkan jalur ibu itu disebut zawil arham, ya dari rahim tadi. Tapi sebenarnya ya silaturahim itu, maksud dari silaturahim ya semua kekerabatan yang punya ikatan darah dengan kita. Nah, silah ini sebagian para ulama mengatakan menyambung silaturahim itu bukan berarti kita sekedar menjaga yang sudah ada. Kalimat silah itu apa? Menyambung. Menyambung itu berarti sebelumnya terputus. Itu sebagian ulama mengartikan begitu. Artinya silaturahim itu menyambung kembali barangkali ada kerabat kita yang sempat terputus, renggang. Jadi antara bisa terputus dalam artian ada konflik, bisa terputus dalam artian jarang nggak ketemu, jarang nggak komunikasi. Nah, silah itu menyambung kembali yang sudah sempat terputus. Ya yang sudah nyambung ya itu sudah harus dijaga begitu ya. Tapi silah di sini yang sudah sempat terputus itu menyambung kembali.
Maka di antara hal yang merupakan keutamaan adalah ketika terjadi putus hubungan. Ini kita beralih ke pembahasan lain. Jadi Rasulullah SAW ketika ada memberikan tenggang, ketika ada orang berkonflik untuk tidak saling sapa dikasih waktu berapa hari? 3 hari. Dikasih waktu 3 hari. Dan kata Rasulullah, orang yang pertama memulai salam itu yang terbaik di antara keduanya. Memulai sebuah hubungan baik. Sama ketika di dalam hubungan silaturahim, kekerabatan, barangkali sempat terputus, rebutan warisan kah? Atau yang lain, konflik keluarga sehingga terputus. Maka di antara amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang putus-putus itu disambung kembali, berusaha disambung kembali. Nah, kadang-kadang kalau sudah turun ke 2 anak, ke cucu, ini suka hilang keluar kerabat itu. Bukan karena ada konflik, tidak, tapi karena sudah jarang ketemu, jarang komunikasi, akhirnya hilang. Nah, ini diantara amal yang disukai oleh Allah adalah menyambung hal-hal yang hilang itu tadi. Apalagi zaman sekarang kan sangat mudah, ya, bikin grup keluarga. Tapi kadang-kadang ini disalahgunakan. Grup keluarga bukannya untuk saling silaturahim, saling rumpi. Nah, itu udah lain lagi. Ya. Dan intinya silaturahim itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bicara yang baik atau diam. Ini artinya apa? Orang yang belum bisa menjaga omongan berarti imannya masih belum kamil. Orang yang belum bisa ikram kepada duyuf, imannya belum kamil. Orang yang belum bisa menyambung silaturahim, imannya belum kamil. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Hadis keempat kita tinggal aja. Hadis yang kelima. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama, yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Husnul sahabah. Husnul sahabah itu apa? Suhbah itu apa? Suhbah itu sahabat, dari sahabat. Sahabat itu artinya membersamai, ya, membersamai, kemudian bermuamalah dengan baik. Husnul baik. Jadi orang yang paling berhak untuk saya bersamai, saya berbuat baik kepadanya siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, sumaman? Qala ummuk, sumaman? Qala ummuk 3 kali. Ummuka. Kemudian yang terakhir sumaman abuka. Ibumu baru bapakmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita punya walidain, punya bapak dengan ibu. Tetapi kalau kita lihat dari hadis ini, ibu punya hak lebih besar kepada kita. Ya, tentu para ulama juga mencari-cari ya, hikmahnya apa di balik semua ini. Ya, barangkali memang jasa ibu kepada kita itu jauh lebih besar daripada bapak. Kita tidak mengecilkan jasa bapak ya. Bapak-bapak jangan marah dulu, saya juga bapak. Kita tidak mengecilkan jasa bapak. Tetapi jasa ibu kepada kita itu ternyata mungkin dibandingkan bapak lebih besar. Bayangkan, hamil berapa bulan? 9 bulan. Ibu mungkin setiap malam tidak bisa tidur nyenyak. Bapak bisa nyenyak enggak tidurnya? Pengalaman. Iya. Kemudian melahirkan. Taruhannya apa, Pak? Nyawa. Walaupun Allah juga sudah membalas itu sebenarnya. Seorang perempuan yang melahirkan brol gitu ya, taruhannya memang nyawa, tapi setelah itu Allah hapus dosa-dosanya. Jadi enggak begitu saja gratisan gitu. Allah Maha Pemurah. Tapi tetap saja Bapak ketika melahirkan panik enggak? Panik, tapi ya sepanik-paniknya tetap aja yang bertaruhan nyawa itu tadi yang lebih. Kemudian pas menyusui selama berapa bulan? Anak kecil itu kadang setiap berapa jam sekali nangis, berapa jam sekali nangis. Ketika malam anak nangis, kira-kira yang bangun bapaknya apa ibunya? Kalaupun yang bangun bapaknya, kira-kira bangunkan ibunya enggak?
Iya, masa bisa nyusuin sendiri? Ya. Artinya Masya Allah, itu kalaupun dihitung mengandung, melahirkan, menyusui, 3. Ya barangkali bapak yang cari nafkah, oke lah gitu ya. Tetapi ibu punya keutamaan lebih daripada bapak. Makanya kalau kita sebagai anak, posisi kita sebagai anak yang lebih utama, bukan berarti kita membandingkan ya, tetap sama kepada bapak ibu, tetap sama. Tapi perhatian kita harus lebih besar kepada ibu. Dan secara psikologis juga sebenarnya masuk gitu Pak. Bapak itu biasanya cuek. Kita ke bapak misalnya diam, nggak banyak ngomong, bapak nggak akan banyak pikiran, benar nggak? Nggak akan banyak prasangka aneh-aneh. Tapi misalnya kita ke ibu yang biasa cerita kemudian diam, kira-kira ibu kita mikir nggak? Secara emosional begitu ya. Ini kenapa anakku ini kok begini? Kok setelah menikah jadi beda sama saya ya? Kadang perasaan itu muncul dari seorang ibu, tapi seorang bapak biasanya nggak begitu. Biasanya sih, tapi saya belum pernah mantu. Barangkali yang sudah mantu mungkin merasakan, ya nggak Pak? Yang sudah mantu, yang sudah mantu, Pak. Gimana rasanya punya mantu? Alhamdulillah, senang ya? Ya barangkali itu muncul perasaan begitu, kok anakku beda. Nah ini sebagai anak, kita harus peka juga gitu, menjaga. Kata Rasulullah, umumkan. Kita harus berusaha, husnul sahabah itu seperti apa? Kita sudah bahas kemarin ya, bentuk birrul walidain itu apa gitu ya. Birrul walidain, saya ulang lagi, bentuk birrul walidain itu apa? Berusaha membuat ridho, berusaha mencari ridho mereka. Ridhonya apa? Biasanya orang tua itu misalnya, nah saya pengen ini, kemudian kita tidak memenuhi, kira-kira ada perasaan kecewa nggak? Mungkin sekali 2 kali orang tua masih bisa terima, tapi kalau keseringan begitu, kira-kira kecewanya nambah numpuk-numpuk nggak? Kalau sudah nambah numpuk-numpuk kita bisa ridho nggak? Nah, kita bisa bayangkan begitu. Artinya di antara bentuk usaha kita untuk berbakti pada orang tua ya bagaimana kita bisa menuruti kemauan orang tua kita dengan sebisa mungkin, batasannya tidak melanggar syariat, sesuai kemampuan kita yang sudah kita bahas kemarin. Ya seperti ini. Baik, karena waktu sudah habis, saya kira hadis-hadis selanjutnya kurang lebih semakna. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ya silakan Pak. Tadi disebutkan jadi amalan yang Allah Taala itu sholat 4 kalinya bagi al-waktu dan hubungannya dengan sholat jamaah itu ada sebagian mewajibkan doa segala macam. Apa ada hubungannya dengan orang yang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti oleh Allah SWT yang disebut dalam bahasa Arabnya rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid. Iya. Jadi memang ada 7 golongan hadis ya, menyebutkan 7 golongan yang oleh Allah kelak diberi naungan di hari kiamat. Ya di mana yang bisa kasih naungan ya hanya Allah SWT. Salah satunya tadi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kita kalau lihat di sini biasanya kalimat Rasulullah ataupun ayat Al-Quran, kalimat itu selalu detail ya. Kalimatnya begini, rajulun qalbuhu mu'allaqun bi masajid, bukan di masjid. Masjid itu satu, tapi ini kalimatnya masajid. Ini para ulama menjelaskan di antara bentuk bagaimana seorang laki-laki, ada seorang laki-laki hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid. Apa maksudnya? Apa maksudnya di sini? Sholatul jamaah. Jadi dimanapun dia berada, ketika waktunya sholat, mampir ke masjid. Jadi tidak hanya terikat satu masjid, tapi masjid. Jadi dimanapun berada, masjid menjadi ibaratnya ya gantungan hatinya. Tujuannya kemanapun masjid dulu, sholat, seterusnya. Orang yang bisa seperti ini, ya, kalau dijanjikan oleh Allah naungan di yaumil qiyamah. Ketika matahari didekatkan panas, kata Rasulullah, keringatnya manusia itu bermacam-macam, ada yang selutut, ada sampai tenggelam. Nah, orang-orang yang mendapatkan naungan
itu ada 7 golongan ya. 7 golongan itu salah satunya ini. Karena seperti itu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh para ulama, ini maksudnya seperti itu tadi. Jadi orang yang senantiasa hatinya itu bergantung dengan masjid, menjaga sholat jamaah dimanapun dia berada, meskipun dia tidak di rumah, ya, ketika dengar azan ya masjid yang dia ingat seperti itu. Allahu Akbar. Silakan Pak. Mengenai hadis tentang ini maktum yang tidak ada yang menuntutnya ke masjid, Rasulullah mulanya memberi rukhsah, namun dipanggil lagi, maka kamu dengar azan? Ya. Nah, beliau kalau mendengar azan harus didatang. Bagaimana, apakah ini bukan dalil apa Ustaz wajibnya sholat berjamaah? Ya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada empat pendapat ya. Fardu kifayah, sunnah muakkadah, wajib ain atau fardu ain, kemudian syarat sah salat. Nah ini salah satu yang menjadi hujjah yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Salah satu alasan yang lain, Rasulullah pernah mengatakan begini. Maknanya begini ya. Sungguh saya berangan-angan ya, ingin mewakilkan sholat jamaah, kemudian saya akan keliling kota Madinah membawa kayu bakar. Kalau saya temukan di satu rumah ada laki-lakinya nggak ke masjid, tak bakar rumahnya. Begitu. Ini salah satu dalil lagi. Kemudian ada riwayat-riwayat lain yang mungkin secara kesahihan masih dipermasalahkan. Salah satunya itu. Nah ini menjadi salah satu dalil-dalil orang yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, dan yang sholat tidak berjamaah athim. Memang begitu dari yang berpendapat wajib. Nah yang mengatakan tidak wajib dalilnya ada ya. Di antaranya misalnya sholatul jamaah, sholatu ma'a jamaah afdal min sholatil fardhi 27 misalnya. Afdal, kalimat afdal, sholat bersama jamaah lebih baik. Baik. Berarti kalau sendiri itu baik enggak? Baik. Jadi kalau misalnya sholat sendiri baik, ya enggak masalah, baik. Kemudian ada diantara yang tidak mewajibkan adalah bagaimana sebuah sholat itu sah tetapi asing. Antum sholatnya sah tapi kok berdosa. Ini semacam kontradiksi. Ini pendapat siapa yang mengatakan tidak wajib. Jadi memang di sana banyak hadir dalil-dalilnya, dan bagaimana bisa menemukan titik temunya, yaitu tadi yang mentarjih ini akhirnya pendapatnya begini, mentarjih ini pendapatnya begitu. Nah di sini bagaimana sikap kita, ya bagaimana sikap kita. Dan antum ingat, ketika antum mengambil satu pendapat ada konsekuensinya. Ketika antum mengambil pendapat sholat jamaah wajib, sholat sendiri asing, jangan sekali-kali meninggalkan jamaah. Konsekuensinya apa? Dosa, karena kita meyakini itu. Nah, kita meyakini sebuah pendapat itu bukan berdasarkan keinginan pribadi, tapi berdasarkan apa yang bisa kita lacak gitu. Kalau kita punya kapasitas ya, bandingkan dalilnya, bandingkan argumentasinya. Antum lebih cenderung yang mana? Misalnya, saya lebih cenderung pendapat A. Ya sudah pegang itu. Tapi ingat, pendapat yang antum pegang ada konsekuensinya. Antum misalnya ngambil pendapat sholat berjamaah syarat sah, silahkan. Ada ulama mengatakan itu, tapi konsekuensinya hati-hati. Kalau antum tidak sholatnya tidak bersama jamaah, berarti tidak sah sholatnya. Nah seperti itu. Jadi semua dalam masalah khilafiyah kurang lebih begitu ketika kita menyikapi. Dan para ulama itu, misalnya Imam Syafi'i ya contohnya. Imam Syafi'i mengatakan ada dua riwayat atau apa istilahnya, dua qaul. Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Yang disahihkan oleh Imam Nawawi katanya fardu ain. Fardu kifayah atau fardu sunnah muakkadah. Yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Itu bukan berarti
mereka para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah kemudian mereka tidak jamaah, enggak. Ini juga sikap yang salah. Jangan kemudian kita ketika berpendapat sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, bukan kemudian itu menjadikan kita lalai kemudian tidak berjamaah, cuma sunnah akhirnya meremehkan, enggak. Cuman yang perlu kita ingat, para ulama itu tidak ingin membebani umat. Jadi ketika mereka berfatwa itu mencari sesuatu yang kira-kira ringan buat umat, tapi mereka sendiri berusaha untuk mencari yang terbaik, gitu ya. Para ulama ketika menjelaskan sebuah ahkam. Jadi jangan dikira Imam Syafi'i mengatakan sunnah kemudian dia mengabaikan atau tidak berjamaah, tidak. Dan seperti itu dalam semua hal. Jadi para ulama itu seperti mengikuti yang dikatakan Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Selama tidak dosa silahkan, begitu prinsipnya Rasulullah. Selama tidak dosa silahkan lakukan. Tapi kalau dosa jangan. Kurang lebih begitu. Makanya ketika kita sebagai thalabatul ilmi menemukan banyak khilafiyah, silahkan kalau punya kapasitas cari kira-kira yang menurut antum meyakinkan, menenangkan hati mana. Tapi ingat ada konsekuensinya. Kalau antum meyakini ini, berarti ketika antum melanggar dosa bagi antum. Ketika orang lain yang meyakini tidak wajib misalnya, tidak fardu ain tapi sunnah muakkadah misalnya. Kalaupun sekali dua kali tidak sholat berjamaah, ya bagi dia tidak berdosa karena dia tidak meyakini itu fardu ain. Nah, kurang lebih begitu ya, Bapak sekalian. Yang memang dalil-dalilnya banyak. Nah, kita ini sebagai thalabatul ilmi, ya silakan dikaji itu. Kira-kira yang lebih membuat antum tenang, mantap, yang mana? Kenapa? Cenderungan, kita lebih cenderungnya ke dari yang mana? Iya, jadi ketika kita melihat begitu, istafti qalbak, tanya hati nurani. Kira-kira saya lebih mantap yang mana? Kan bisa dibedakan ya. Walaupun mungkin antum belum bisa memastikan ini yang paling yang betul-betul kuat, tapi hati saya kok lebih tenang ini, silakan lakukan. Allah alam. Ada waktu sih? Nggak tahu ini jam berapa Pak? Jam 11 11. Saya kira cukup ya. Saya khawatirnya nanti Terakhir tambahan. gimana yang lain? Boleh nggak ditambah satu? sedikit aja. Soalnya jawabannya Saya ini terakhir Ustaz. Ini Nanti 2 bulan lagi Pak. Beliau punya juga. Pak Asari bisa nanti sore ya. Nanti sore ada insyaallah ada waktu. Silakan. Dia ini tadi menarik soal mazhab tadi, mengikuti pendapat dari suatu mazhab. Bagi yang punya kapasitas untuk mengatrak basis argumentasi dari setiap mazhab, apakah boleh mengambil pendapat kasus per kasus? Kan kalau orang awam kan pada umumnya mengambil pendapat apapun yang menjadi pemahaman Islam salah satu mazhab tertentu, jadi semua itu mengikuti apapun yang menjadi pendapat mazhab itu. Nah, bolehkah bagi yang punya kapasitas untuk mengatrak setiap argumentasi Islamnya itu memilih kasus per kasus gitu? Misal dalam kasus tertentu, saya lebih kok menurut ini saya lebih mengena ke ini daripada yang ini. Misal meninggalkan pendapat Syafi'i, lebih mengikuti Hanafi misalkan, Ya. kasus per kasus. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kita punya kapasitas. Kalau awam ya ikuti ulama yang dia siqah. Biasanya awam nggak bisa argumentasi, nggak bisa ngelacak dan seterusnya. Ya udah ikuti ulama yang kita siqah, mazhab yang kita siqah. Kalau kita punya kapasitas, silahkan, boleh. Syaratnya tidak boleh mencampur adukkan dalam satu kasus itu berbagai macam qaul. Ini dalam satu kasus beberapa macam qaul dicampur adukkan. Ini namanya talfiq. Itu melahirkan qaul jadid. Ini mudahnya saja ya, mudahnya ini biasa kita jadikan contoh dalam masalah akad nikah. أشهد أن
yang tidak boleh itu talfik, mencampur adukkan berbagai macam qaul dalam satu hal. Contoh, akad nikah, Imam Malik tidak mewajibkan adanya saksi. Tidak ada saksi nggak apa-apa, tapi harus ada walimah. Pengganti saksi itu kan fungsinya apa? Supaya kita nikah itu ada yang tahu gitu. Jangan sampai nggak ada kabar tahu-tahu berduaan, kan jadi fitnah. Jadi ketika akad nikah harus ada saksi, itu dalam mazhab kita ya, yang umum, mazhab Hambali dan Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak mewajibkan saksi. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan wali bagi siapa wanita yang sudah dewasa rosidah, apalagi yang sudah pernah menikah sebelumnya, janda misalnya. Tidak perlu wali, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, tapi dengan izin wali. Nah ini kalau dikumpulkan, diaduk jadi qaul jadi, oh saksi nggak wajib, oh wali nggak harus, akhirnya berdua saja gitu, laki-laki perempuan nikah tanpa wali, tanpa saksi di bawah pohon pisang. Ya jadinya qaul jadi. Nah ini yang tidak boleh. Jadi selama misalnya dalam hal nikah, oh pendapatnya Imam Malik lebih kuat menurut saya, argumentasinya ambil secara utuh, jangan diambil comot-comot. Seperti itu. Utuhnya apa? Betul tidak wajib ada saksi, tapi wajib walimah. Dalam mazhab Syafi'i nggak wajib walimah. Antum nggak wajib setelah akad nikah itu mengadakan walimah, nggak wajib, tapi wajib ada saksi. Karena itu sudah mewakili kan begitu. Dan seterusnya. Kurang lebih begitu ya, Bapak. Baik, waktu sudah habis dan khawatir nanti terlalu mendekati Jumat nanti repot. Jadi ini saya ingatkan karena ini sudah jam 11 akan lewat. Ini segera cepat aja beres-beresnya, segera kita kosongkan karena segera dipakai untuk Jumatan ya. Beberapa kali kita dikoreksi ketika kurang telat gitu. Ini kok sudah waktunya Jumatan masih ngumpul-ngumpul. Jadi karena kita sudah mepet, jadi nanti segera saya untuk membersihkan lokasi begitu ya. Saya kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab, dan mohon maaf jika ada yang kurang pas, kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita baca tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, nanti sore insya Allah ada ya Bapak ya, baca kitab Jami' Sahihain di Masjid Rudi Baru, insya Allah masih ada.